Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan pemeriksaan ECG pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Duduklah, Bu. Apa kabar, Bu? Periksa kehamilan, Bu. Periksa kehamilan. Udah tes, Bu? Ya, positif. Dua garisnya. Iya, positif. Berarti Ibu dapat kuping ya. Nama Ibu siapa? Yeti. Yeti. Ibu kok kakak? Enggak ada. Nama suami? Cuk. Ya, Ibu aja. Nama anak yang besar? Alamat aja lah. Alamat Tanjung Medan. Nomor telepon ada, Bu? Ya. 0823 91 91 09 09 81 81 33. 33. Nama Ibu Yeti ya. Tempat tanggal lahir Ibu? Tanjung Medan. Tanjung Medan. Kemudian Tanggal tanggalnya 1 1 dan 11 bulan 11 1992. Hamil keberapa ini, Bu? Ketiga, Bu. Ya, anak Ibu yang terakhir? Ketiga. Umurnya Ya, 6 tahun. 6 tahun ya. Ibu tamat apa? SMP, Bu. SMP. Golongan darah Ibu tahu? Belum ada cek. Pekerjaan Ibu di RT ya. Ya, berumah tangga. Ibu pakai kartu? Ya, Ya, yes. BPJS ya, Bu. Tanggal lahir suami Ibu? Tanggal 31 Desember 19 tahun. 1986. Sampai apa, Bu? Sampai apa? SMA. Golongan darahnya? Tahu. Tidak tahu. Ada suami Bu? Biasa tani, Bu. Anak rumah dan juga ada ya, Bu. Ibu terakhirnya kapan haidnya? Terakhir tanggal 20, Bu. Tanggal 20. 7. Tanggal 20 itu habisnya atau datangnya, Bu? Terakhirnya habisnya. Habisnya. Tanggal 20 habisnya, Bu? Mm-mm. Datangnya tanggal berapa? 13. Oh, tanggal 13. Oh ya. Tanggal 13 bulan 7. 7. Ibu sebelum hamil pakai kontrasepsi apa, Bu? Pakai KB apa, Bu? KB suntik. Oh, suntik 3 bulan ya, Bu. Ibu ada riwayat alergi atau riwayat apa itu? Maksudnya ada sakit kepala, ada sakit gula, ada apa itu, Bu? Jantung atau yang lainnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Alhamdulillah ya, Bu. Ibu pernah imunisasi? Nah, Hamil terakhir Ibu imunisasi ya? Di ibu hamil ya? Iya. Ini apa lagi, Bu? Ini riwayat kehamilan Ibu yang dulu. Kehamilan anak pertama gimana itu, Bu? Maksudnya persalinannya normal atau tahun berapa itu, Bu? tahun 2010. Berarti lahir hidup ya, Bu? Lahirnya maksudnya berapa itunya, Bu? 4. Enggak, usia kehamilannya 9 bulan. 10 bulan. 10 bulan? 10 bulan. Mama ibunya.
Lahirnya normal ya Bu. Berat badannya dulu berapa Bu? Anak ibu pertama berarti itu ya? Berapa Bu berat badannya? Berat badan pas lahiran Bu? Iya, iya. 67. Berat badan anaknya Bu? Oh anaknya? Iya. Oh kalau anaknya 3,3. Oh 3,3. Panjangnya Bu masih ingat Ibu? 51, 49. 49. Tempat bersalinnya Ibu sama nggak sama dukun kan? Sama tenaga kesehatan kan? Bidan. Sudah ya. Kondisi anak waktu melahirkan itu Bu menangis kan Bu? Oh. Ibu nggak ada itu kan keluhan waktu persalinan, normal-normal aja kan Bu? Bu. Anak kedua lagi Bu. Anak kedua tahun berapa itu Bu? 2014. 2014 ya. Dan yang kedua ya Bu ya? Kurang tak kan? Tahun 2013. Usia kehamilan Ibu waktu melahirkan? 8 bulan 18 hari Bu. Oh ya. Lahirnya normal ya Bu? Spontan ya? Nah, sama tenaga kesehatan kan Bu? Ya. Berat lahirnya? Waktu lahir beratnya berapa Bu? Sama dengan anak pertama 3,3 Bu. Panjangnya Bu? Sama. Sama Bu. Saling nakes juga ya Bu. Kondisi saat melahirkan? Normal ya Bu. Kondisi saat ini sehat ya Bu. Komplikasi waktu persalinan nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan ANC pada Ibu hamil Kaspia. Bu, apa kabar Bu? Baik Bu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan Ibu hamil, kita lakukan informal consent dulu Bu ya. Tanda tangan ini. Saya mau cuci tangan dulu ya. Dengan 6 langkah, dengan cara bersihkan dengan air mengalir, pakai sabun. Kemudian dilakukan membersihkan sela-sela jari. Kemudian kita lakukan menggosok empu dan tengah-tengah telapak tangan. Setelah itu, Bu, kita mengatur berat badannya Bu. Normal ya Bu. Kemudian ukur tinggi badannya Bu. Normal ya Bu. Kemudian kita masuk Bu untuk Bu, kita lakukan pemeriksaan lila dulu ya Bu. Ini tujuannya untuk menentukan kurang gizi atau tidaknya Ibu ya. Ini caranya mulai dari pangkas sampai jus itu dibagi 2. Nah, normalnya tidak boleh kurang dari 2/3 ya Bu. Oke, kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks Hammer. Reaksinya kaki positif digoyang-goyang. Kemudian refleks Hammer positif atau negatif normal ya Bu. Lepaskan pakaian Ibu. Kita periksa lagi ya Bu. Ini selimuti badan Ibu ya. Kita melakukan mengukur tensi dulu ya Bu. Tensinya kita per memori aja nih Bu ya. Bu, isi dulu potensinya Bu ya. Tensinya normal ya Bu. Buka lagi ya Bu. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan ambil suhu. Ukur suhunya ya Bu. Kemudian kita lakukan perhitungan nadi dan pernapasan. Setelah itu kita baca hasilnya. Normal ya Bu, nadinya normal, pernapasan normal. Kemudian
kita lakukan pemeriksaan head to toe dari kepala sampai kaki. Dengan lepaskan jilbab ibu ya. Kemudian setelah itu kita periksa rambut. Kemudian yang kita perhatikan apakah ada pembengkakan di kepala, apakah ada ketombe, apakah rambutnya rontok atau tidak. Kemudian apakah kotor atau bersih. Kemudian bagian muka apakah ada kolos magapidarum. Kemudian apakah udem, bagian mata apakah ada konjungtiva atau ikteritnya atau tidak, konjungtiva anemis atau tidak, apakah matanya udem, gigi mulutnya lepas maskernya bu, mulutnya apakah kotor atau bersih. Kemudian diperhatikan karies, apakah ada stomatitis. Kemudian bagian lehernya kita perhatikan apakah ada vena jugularis atau kelenjar limpa atau kelenjar tiroid. Kemudian bagian dadanya kita perhatikan apakah ada pembengkakan pada maminya dengan meraba satu persatu, bagaimana puting susu ibu, apakah menonjol atau tidak. Kemudian kita angkat, ibu angkat tangannya bu, kita akan memisahkan bagian aksilanya apakah ada pembengkakan. Kemudian pada mami itu apakah ada kolostrum, pengeluaran kolostrum. Kemudian kita lanjut pada pemeriksaan palpasi lagi ya, bagian perut. Buka lagi ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan palpasi. Kita berada di samping ibu. Kemudian angkat kakinya bu. Nah, kita berada di samping ibu. Kemudian apakah perut ibu sudah di tengah-tengah, apakah diperhatikan apakah ada bekas luka. Kemudian tujuan palpasi level 1 untuk menentukan tua kehamilan dan bagian apa yang terdapat pada pundus. Kemudian level 2 tangan kita pindah ke samping untuk menentukan punggung janin dan anggota gerak janin. Kalau punggung itu tandanya ada panjang memapan keras. Kalau tonjolan berarti ada tonjolan-tonjolan kecil anggota gerak. Kemudian level 3 itu kita menentukan presentasi dengan tangan kiri menahan pundus. Itu menentukan presentasi bagian apa yang terdapat bagian bawah. Kemudian tanda-tandanya kalau kepala bulat, keras, melenting, enggak melenting. Kemudian kakinya diluruskan bu, kita masuk kepada level 4. Kalau menentukan posisi tangan kita, kalau bertemu ujung jari berarti konvergen, berarti kepala sebagian kecil belum masuk. Kalau sejajar berarti sebagian kepala sudah masuk. Kalau kepalanya posisi tangan divergen berarti kepala sebagian besar sudah masuk. Setelah itu kita mengukur DJJ. Kemudian caranya yaitu setelah kita dapatkan hasilnya, itu kita lakukan pada puntung maksimum dekstra, lakukan DJJ. Itu dengan cara menghitung 5 detik dihenti, 5 detik dihitung, 5 detik berhenti, 5 detik dihitung lagi sampai 3 kali. Kemudian hasilnya dijumlahkan, kemudian dikalikan 4, normalnya DJJ yaitu 120 sampai 160. Kemudian setelah itu kita lakukan pengukuran pundus ya, yaitu mulai dari atas sampai ke sempisis melalui umbilikus ke dalam keadaan terbalik untuk menentukan berat badan janin. Itu dikurang 11 kali 155. Kemudian setelah itu kita lakukan perlimaan. Kemudian kalau tangan kita 5 di atas itu berarti kepala sebagian besar belum masuk ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan genitalia pada ibu. Setelah diberikan penjelasan, kita sudah sediakan prosedur semuanya. Yang kita perhatikan pada genitalia yaitu apakah ada varises dan cairan yang keluar. Kemudian pada rektum, apakah ada rektumnya ada pembengkakan atau bekas luka. Kemudian apakah udem. Kemudian
pada tungkai kita perhatikan apakah ada uden atau varises sampai ke mata kaki. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemisahan jangkal panggul. Karena jangkal panggul kita tidak ada, terpaksa saya bacakan di instansia spinarum, yaitu ukurnya 23 sampai 26 cm. Sedangkan di instansia cristarum ukurannya 26 sampai 29 cm. Sedangkan coyungata externa mulai dari simplicis sampai promotorium, yaitu ukurannya 18 sampai 19. Sedangkan lingkaran panggul dari simplicis sampai ke introhanter mayor sekelilingnya itu ukurannya 80 sampai 90 cm. Sekian permisaan hetutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Gusmawati, NIM 020. Baiklah, saya akan melakukan konseling kepada ibu hamil. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita melakukan pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan laboratorium ini meliputi pemeriksaan protein urin, glukosa urin, dan hemoglobin. Setelah itu baru kita menyampaikan hasil pemeriksaan kita kepada pasien. Kemudian baru kita memberikan konseling sesuai dengan keluhan dan usia kehamilan ibu. Konseling yang dapat kita berikan seperti makan beragam, makanan secara profesional dengan pola gizi seimbang. Kemudian istirahat yang cukup, minimal tidur malam 6-7 jam sehari, kemudian tidur siang 1-2 jam sehari. Kemudian menjaga kebersihan diri seperti cuci tangan dengan sabun dan di bawah air mengalir setiap mau makan, dan sehabis buang air besar dan buang air kecil. Mandi 2 kali sehari, menggosok gigi minimal sesudah sarapan pagi dan sebelum tidur. Kemudian mengganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari. Kemudian boleh melakukan hubungan suami istri dan tanyakan kepada petugas kesehatan. Kemudian melakukan aktivitas fisik. Hal-hal yang harus dihindari ibu selama hamil seperti kerja berat, merokok, minum alkohol dan minuman bergas, tidur telentang lebih dari 10 menit. Demikian video pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.